maka bisa dibilang saat ini kapal Nasdem sedang oleng karena terkena badai, karena terpaan badai yang disebabkan ulah dari orang pentingnya sendiri. Ditangkapnya Johnny Plate, tuduhan terhadap Jokowi dan bapernya Surya Paloh, ditulis oleh widodo.expedisiwar.com. Posisi sebagai sekjen partai itu tidak main-main, posisi yang bukan ecek-ecek dan sosok yang menyandangnya juga pastilah bukan kader biasa dalam struktur partai. Hubungan dengan pemimpin partai atau ketua umum juga pastilah tidak biasa-biasa saja, juga pengaruhnya dalam partai itu sendiri. Nah, ditangkapnya Johnny Plate dalam kasus pengadaan BTS, proyek yang sekaligus menjadi andalan atau unggulan Presiden Jokowi untuk ketersediaan jaringan internet di seluruh Indonesia ini. Jika mengingat posisi Johnny Plate, selanjutnya disingkat JP saja di Partai Nasdem, pastilah juga akan berimbas secara signifikan. Kalau Partai Nasdem ibarat kapal berbendera partai politik, maka bisa dibilang saat ini kapal Nasdem sedang oleng karena terkena badai, karena terpaan badai yang disebabkan ulah dari orang pentingnya sendiri. Oleh karena itu, naif benar jika lantas ada tudingan bahwa semua ini adalah permainan politik tingkat tinggi yang dilakukan rezim Jokowi buat mensliding Nasdem dan menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, ex-gubernur dan ex-menteri pecatan yang sekarang statusnya bukan siapa-siapa lagi di pentas politik nasional. Menuding Jokowi ingin menjegal Anies, juga dendam dengan Surya Paloh juga kebangetan. Karena Jokowi nggak ada urusan sama orang ini. Pencapresan Anies oleh Nasdem bahkan sudah disindir telak oleh Jokowi sejak lama, dengan menganggap Surya Paloh sedang bertindak sembrono dengan mendeklarasikan Anies. Bagaimana dengan anggapan bahwa Jokowi dendam terhadap Surya Paloh? Jika ada yang memunculkan narasi itu, tampaknya sedang mengada-ada dan ingin menyalahkan Jokowi atas situasi yang tidak disebabkan oleh ex-wali kota Surakarta itu. Jokowi hanya menjaga jarak karena mungkin sejak lama sudah mendapat laporan bahwa ada masalah di tubuh Nasdem yang kebetulan melibatkan sosok yang ditunjuknya sebagai menteri. Tapi si menteri itu malah merusak rencana besar Jokowi buat memajukan negeri ini lewat tersedianya koneksi internet 4G dalam program Telangit yang akan menjadi terobosan besar bagi dunia internet di negeri ini. Jadi kalau lantas ada yang menduga pula bapernya Surya Paloh karena gak diundang pertemuan ketum partai, yang bagi sebagian pihak ketum Nasdem itu dinilai ngebet ingin ketemu Jokowi, disertai dugaan bahwa jangan-jangan ada kaitan dengan Johnny Plate yang sudah masuk radar Kejagung dan akan segera dijadikan tersangka. Ya pihak sono juga nggak boleh baper atau marah-marah toh ya, baper amat sih. Begitulah kura-kura, bagaimana menurut Anda? Kang Novel Bamukmin menegaskan, pihaknya siap menggelar demo besar-besaran apabila konser band asal Inggris Coldplay ini tetap diselenggarakan. Novel Bamukmin melanjutkan, pihaknya siap mengerahkan ribuan massa mengepung bandara saat kedatangan Coldplay. Novel menambahkan, aksi besar ini akan sama dengan yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga pada tahun 2012 silam. Menurut Novel, alasan penolakan ini lantaran Coldplay merupakan band musik yang mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Mak jelek, PA212 mau kepung bandara demi tolak konser Coldplay. Auto diketawain Gibran, ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Coldplay merupakan grup musik ternama asal Inggris. Tidak tanggung-tanggung, band bergenre rock ini, albumnya pernah terjual hingga 100 juta kopi yang membuatnya menjadi artis musik terlaris. Di antaranya, lagunya yang terkenal adalah Yellow, yang sering kita dengarkan di acara TV My Trip My Adventure. Nah, Coldplay ini rencananya mau menggelar konser di Indonesia, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2023 mendatang. Masih cukup lama sih, sekitar 6 bulan lagi. Tapi tiketnya sudah dijual sejak sekarang. Harganya pun tidak main-main, satu tiket mencapai 11 juta rupiah, seharga motor Honda Scoopy second. Namun untuk para fans Coldplay yang dompetnya lagi tipis, tetap bisa menikmati konser grup musik idolanya ini kok. Karena juga disediakan tiket seharga Rp800.000. Banyak cerita unik dari rencana Coldplay mau menggelar konser di Indonesia ini. Di antaranya ada seorang fans bernama Danar yang rela menjual kulkas, HP, printer hingga motor miliknya
demi mengumpulkan duit sebesar 11 juta rupiah untuk beli tiket Ultimate. Lantas apa saja fasilitas yang ditawarkan dengan tiket seharga iPhone 12 itu? Tour backstage, akses masuk venue prioritas, kursi di CAT1 yang berada di sisi kanan panggung. Di samping itu, pemilik tiket termahal juga mendapatkan akses untuk memiliki foto-foto resmi penampilan Coldplay yang diambil oleh fotografer profesional serta mendapatkan cindera mata dengan desain spesial. Wajar bila kemudian Danar mati-matian berusaha mendapatkan tiket Ultimate ini. Cerita unik selanjutnya datang dari PA212. Diketahui kelompok kadrun itu menolak dengan keras rencana kedatangan Coldplay ke tanah air. Alasannya karena menurut mereka Coldplay mendukung LGBT dan penganut paham ateis. Tidak berhenti sampai di situ, Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika grup musik yang digawangi oleh Chris Martin tersebut tetap ngotot menggelar konser di Indonesia. Bahkan, Novel dengan nada tegas mengatakan akan mengerahkan ribuan massa kadrun di Bandara Soekarno-Hatta saat personel Coldplay tiba di tanah air nanti. Saya mengimbau panitia dan promotor segera membatalkan niatnya mendatangkan Coldplay. Kalau masih nekat, maka kita akan gelar aksi besar dengan memblokir lokasi atau kita akan kepung bandara. Ujar mantan karyawan Pizza Hut yang mau jadi cawapres Anies itu. Ngeri. Hanya saja ini pula yang lucu. Dengan berusaha menggagalkan konser Coldplay tersebut, harapannya Novel mendapat dukungan dari PKS, Partai Demokrat dan Nasdem. Dengan demikian, peluangnya untuk diusung oleh koalisi perubahan sebagai cawapres Anies semakin terbuka lebar. Bukannya jadi cawapres beneran yang didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia, Novel malah diketawain oleh putra Presiden Jokowi, Gibran. Wali Kota Solo itu pun memberi komentar dengan emoji wajah tertawa sampai menangis pada berita yang berjudul "Tolak konser Coldplay, Wasekjen PA212 kalau nekat kita kepung bandara" dari laman FIFA.com melalui akun Twitternya @gibran_tweet. Yang pada intinya komentar tersebut maknanya menertawakan ulah Novel Bamukmin yang gak jelas itu. Karena apa hubungannya antara konser dan LGBT? Apakah dengan Coldplay datang ke Indonesia, LGBT di Indonesia semakin menjamur bak cendawan tumbuh selepas hujan? Kan tidak. Begitupun dengan orang tidak percaya Tuhan. Mereka jadi ateis tersebut bukan karena Coldplay tapi karena alasan lain. Artinya, mau grup musik yang menyanyikan lagu Viva La Vida itu menggelar konser di Indonesia atau tidak akan ada pengaruh. Tidak akan ada pengaruhnya sama sekali dengan jumlah penganut paham tidak percaya Tuhan di negeri ini. Jadi alasan PA212 menolak konser Coldplay tersebut bisa dibilang jaka sembung bawa golok alias gak nyambung ludrun. Malah alasan yang lebih masuk akal, mereka menolak kedatangan Coldplay ke Indonesia karena tidak mampu beli tiket. Karena pemalas, kerjanya cuma demo melulu, jadi pemasukan pun tidak ada. Wajar bila kemudian diketawain oleh Gibran.